Pemirsa, kali ini kami lagi melakukan perjalanan dengan menggunakan becak motor menuju salah satu pantai yang letaknya tidak jauh dari tempat pertama kami turun dari perahu tadi. Jalan yang kami tempuh adalah jalan yang tidak terlalu lebar, di mana ini merupakan jalan di rumah warga. Mereka antusias sekali menyambut kedatangan kami. Kemudian di sekeliling rumah juga tidak jarang ada becak, karena memang dari beberapa tempat ke tempat lainnya itu transportasinya menggunakan becak. Bisa pemirsa lihat sendiri bahwa di samping rumah warga itu banyak sekali terdapat kambing, karena memang ciri khasnya ya pemirsa ya, karena di sini nih disebut Pulau Mandangin dengan sebutan Pulau Kambing karena memang banyak kambingnya. Nah, untuk sejarah lebih jelasnya silakan ditunggu selengkapnya. Pemirsa, alhamdulillah selama sekitar 10 menit kita di atas becak motor. Finally sampai di pulau. Oh, di pantai ya, ini di pantai ya pemirsa. Pantainya tuh jaraknya tidak jauh lah, sekitar 10 menit kami tempuh. Dan sebentar lagi kita akan melihat keindahan dari pantai ini yang akan memanjakan penglihatan kita. Oke, stay tune. Dan akhirnya saya telah tiba di pantai Ujung Candin, Pulau Mandangin ini pemirsa. Salah satu ciri khas dari pantai Ujung Candin ini menurut warga sekitar adalah adanya batu besar di belakang saya, di mana itu nama batunya adalah Batu Candin ya. Pemandangannya sangat indah sekali, menghilangkan penat dan juga memanjakan pemandangan kita.
Masih bersama Nusa TV, berikut ini keseruannya. Pemirsa Nusa TV, kali ini saya sedang bersama salah satu peserta rombongan safari dakwah Raden Ki Haji Fahri Lashol bersama Nusa TV dan para Farsmania yang akan memberikan sedikit cerita atau paparan mengenai perjalanan safari dakwah hari ini. Dengan Bapak siapa? Fathur Rahman dari Kecamatan Kamal. Bapak bisa diceritakan kepada pemirsa bagaimana perjalanan safari dakwah hari ini, mulai dari start pemberangkatan hingga kemudian kita sampai di Pulau Mandangin dan sekarang sampai di Pulau Ujung Candin ini. Alhamdulillah perjalanan sangat menyenangkan, tentu sangat menyenangkan sekali karena kita akan berdakwah di tempat yang tidak biasanya kita datang. Terutama di sini kita akan melewati pantai ya, melewati penyeberangan laut ya. Jadi ada dua jalan yang kita tempuh, yaitu pertama kita rombongan bersama-sama dari Masjidul Sadili Gadis. Kita bersama-sama bersama Kiai, tentunya itu hal yang luar biasa dan kita semua ikut serta mendampingi beliau. Kemudian menariknya ketika nyampe di pelabuhan tadi di Sampang, itu pelabuhan apa namanya tidak paham saya ya, di pelabuhan Tanglok ya, itu kita berkumpul di sana dan kita naik perahu bersama-sama. Lah itu sungguh luar biasa. Ada sedikit takut, ada yang gemeter, ada yang pokok gaduh-gaduh lah perasaan di situ. Ya, jadi serba ada perasaan di sana. Tapi apapun itu, karena tujuan kita adalah untuk berdakwah dan bersolawat bersama Kiai, maka semua itu akan menjadi yang awal mulanya menjadi tantangan, itu justru menjadi hal yang luar biasa dan pengalaman yang mungkin akan terkenang seumur hidup. Insya Allah seperti itu. Satu hal yang paling berkesan yaitu di saat kita naik perahu tadi, kita melewati gelombang arus melewati ombak, pasang surut air laut. Nah di situ kita di tengah itu ternyata disambut dengan sekian perahu yang ratusan tadi ya sekitar 200 perahu tadi menyambut di tengah. Waduh, luar biasa sekali. Kita seperti pawai di tengah jalan, bukan di atas air. Ini hal yang luar biasa dakwah kali ini. Mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan dakwah ini kita mendapatkan barokah para guru, khususnya guru kita Raden Ki Haji Fahri Lashol. Seperti itu. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin ya Pak ya, setiap tahun sekali. Adakah harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa untuk acara safari dakwah tahun berikutnya? Kegiatan ini memang diagendakan setahun sekali dari guru kita Raden Ki Haji Fahri Lashol, dan kepada semua pemirsa bisa kita untuk bersama-sama bersemangat berdakwah di tempat-tempat yang tidak biasa kita lakukan dakwah, utamanya di melewati jalan-jalan terjal atau seperti pantai dan lain sebagainya. Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Dan di sini ternyata masyarakatnya menyambut kita itu menyambut dengan spektakuler. Nah itu. Jadi mereka meriah sekali, mulai dari ujung pelabuhan bahkan sampai ke lokasi mereka berbaris. Ya, layaknya kedatangan tamu agung seperti itu. Nah, sebenarnya itu apresiasi sekali, dan itu adalah kenangan terindah ketika berdakwah di Pulau Mandangin ini. Seperti itu. Adakah sebuah alasan yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa, kenapa pemirsa di rumah tahun depan harus antusias mengikuti ini kembali? Iya, tentu pemirsa di rumah semuanya, utamanya Farsmania, lebih kompak lagi, dan kita semua harus tahu bagaimana indahnya perjalanan menuju Pulau Mandangin ini untuk di tahun-tahun depan. Insya Allah seperti itu.
Terima kasih Bapak. Itulah pemirsa wawancara saya dengan salah satu peserta rombongan kebetulan dari Prasmania Kamal dalam acara Safari Dakwah hari ini. Terima kasih Bapak. Pemirsa, Pulau Mandangin seperti yang saya katakan merupakan tempat yang menjadi atau mendapat julukan sebagai Pulau Kambing. Dan saya sedang bersama salah satu warga setempat yang akan memberikan penjelasan mengapa tempat ini disebut sebagai Pulau Kambing ya Pak ya. Dengan Bapak siapa? Pak Daniel. Bisa diceritakan Bapak kenapa Pulau Mandangin disebut dengan Pulau Kambing? Disebut Pulau Kambing karena di sini dulu itu banyak kambingnya. Sampai sekarang itu kambing-kambing keliaran gitu. Biasanya kan kambing-kambing kalau di desa orang, biasanya kan nggak boleh keliaran kan. Nah, kalau di sini keliaran nggak apa-apa kambing-kambing itu karena kebiasaannya gitu dari dulu. Boleh diceritakan Bapak kebudayaan-kebudayaan yang ada di sini atau kekayaan alam yang menjadi ciri khas tersendiri di Pulau Kambing ini dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain? Oh, kebudayaan alam di sini ya kayak budaya kayak apa itu namanya kayak karang gitu, kayak laut atau ikan-ikan itu kan. Nah, terus kayak biasanya kerupuk, biasanya kan tes itu kan petis. Biasanya petis kayak kerupuk, kayak ikan biasanya itu diolah di sini kan, terus dijual kemana-mana di desanya orang-orang gitu, di Sampang, di Bangkalan, dimanapun saja, bahkan nyampe ke Jakarta gitu. Jadi sudah bisa memproduksi produk-produk yang menjadi ciri khas daerah sini tersendiri ya Pak ya. Kemudian dari pantainya, pantai sangat indah sekali ya Pak ya. Adakah pantai-pantai lain di sekitar sini yang mungkin belum diketahui potensinya oleh masyarakat banyak? Pantai-pantai di sini indah banget. Nyampe di sono kan ada pantai namanya Pasir Putih. Kalau di Pasir Putih itu bersih sekali, tapi itu ada di barat gitu. Kalau di timur itunya ada Tanden gitu. Jadi setiap tahun sekali biasanya budaya di sini kan banyak orang-orang yang ke sini kayak orang tawaf itu. Keliling ribuan orang yang ke sini, semuanya itu kira-kira ada 10.000 orang gitu, 15.000 orang kira-kira gitu. Setiap lebaran gitu di sini. Kemudian bagaimana cara warga setempat melestarikan kebudayaan dan ciri khas yang ada Bapak? Ya seneng banget gitu. Dulu kan kemarin ada mahasiswa datang sini gitu, terus dia menganu ikan, menganu apa gitu, terus kirasnya itu sampai ke Surabaya, ke Camplong, bahkan ke Sampang, ke Mekasan, dimanapun saja lah gitu. Sampai ke Jakarta banget gitu, bisa. Ini ya Pak ya, kali ini Pemirsa Nusa TV sampai di Pantai Ujung Candin gitu Pak ya. Boleh diberikan cerita sedikit Bapak kenapa apa yang menjadi sejarah dari pulau ini sehingga disebut Pulau Candin, Ujung Candin ya, dengan ciri khas batu besar di belakangnya? Ya karena ada batu besar itu dia dinamakan Candin. Soalnya kan di sini pantai yang di pinggir laut cuman ini doang, namanya di Selat Selatan. Terus selainnya di sini kan nggak ada pantai, pulau-pulau di Sampang itu cuman di Mandangin aja yang ada gitu. Kemudian dari awal rombongan Kiai Fahri datang, saya melihat antusiasme masyarakat sangat besar sekali. Bisa diberikan alasan mengapa masyarakat sini seantusiasme itu Bapak menyambut kedatangan rombongan Kiai Fahri? Karena dia kan menyebut beliau datangnya itu karena 1 tahun sekali. Karena itu beliau seorang guru besar, jadi orang itu pada merayakan semua. Mayoritasnya itu di Kampung Bagas gitu, di Kampung Bagas Almania gitu. Terus meskipun di kampung lainnya itu ngurmatin kedatangnya Kiai Fahri itu. Iya. Terima kasih Bapak, itulah pemirsa wawancara saya dengan warga setempat yang memberikan sekelumit cerita tentang seputar Pulau Mandangin atau Pulau Kambing. Terima kasih Bapak.
telah datang, azan maghrib telah berkumandang. Itu adalah tanda bahwa kita harus segera pulang untuk melaksanakan sebuah kewajiban menghadap Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja dari Pulau Ujung Candin dengan keindahan alam yang luar biasa yang menceritakan sekelumit sejarah mengenai Pulau Kambing, yaitu Pulau Mandangin, beserta antusiasme masyarakat dan salah satu rombongan yang memberikan ulasannya dari Fahar Semania. Malam sudah mulai menggelap, tanda saya harus pamit diri. Saya telah menemani Anda menyusuri beberapa tempat di Pulau Mandangin ini, mengajak Anda untuk melihat pemandangan pantai dan berfoto-foto ria di Pulau Mandangin ini. Orang yang cerdas bukan dia yang mampu berpetualang menyusuri dunia, tapi yang mampu mencari nilai dan makna dari setiap perjalanannya. Sampai jumpa pada safari dakwah Raden Kiai Haji Fakhril Askol berikutnya di berbagai wilayah. Saya Fitriani pamit undur diri. Tetap di Indonesia TV, dakwah bil hikmah.